Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Rusya Devi Marani dengan NIM 090202200021. Pada video ini saya akan membahas pengaruh jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, dan luas wilayah terhadap persentase penduduk di kabupaten atau kota di Jawa Tengah pada tahun 2020. Dengan metode analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi R. Data yang saya ambil merupakan data sekunder yang berasal dari BPS Jawa Tengah tahun 2020. Di sini terlihat ada variabel persentase penduduk, variabel jumlah penduduk, variabel rasio jenis kelamin, dan variabel luas wilayah. Di sini terlihat ada di mana variabel Y yang akan dianalisis yaitu persentase penduduk yang terpengaruh oleh tiga variabel X. Langkah-langkah untuk ujiannya adalah sebagai berikut. 1. Analisis statistika deskriptif yang terdiri dari mean, median, standar deviasi, range, variance, IQR, dan kuartil. Yang kedua, uji kenormalan data menggunakan Shapiro. Yang ketiga, uji korelasi persen. Yang keempat, regresi linear berganda. Yang kelima, uji asumsi residual. Baik, kita akan membuka aplikasi RStudio di sini. Di sini saya sudah membuat codingan yang akan saya uji. Yang pertama, kita import data Excel yang ada di Excel tadi menggunakan library RedXL. Kemudian objeknya dataku, read_excel. Di sini ditulis nama file Excelnya. Sekarang ini sudah ada data yang akan diuji. Yang pertama adalah menganalisis statistika deskriptif. Yang pertama adalah mean. Dalam kurung dataku, kemudian yang diambil adalah variabel Y persen. Kita run. Hasilnya adalah 2,858. Yang kedua adalah mean dari variabel X1, yaitu nilainya 1.043.315. Yang ketiga, mean dari X2, rasio jenis kelamin, yaitu 100,922. Kemudian mean dari X3, luas wilayah, yaitu 884,6769. Kedua, kita akan mencari median atau nilai tengah menggunakan function median. Kemudian isinya adalah dataku, objek yang ini. Kemudian masing-masing variabel. Yang pertama variabel Y persen penduduk. Mediannya 2,79. Kemudian X1 mediannya 1.017.767. Kemudian median dari X2 yaitu 101,24. Median dari X3 adalah 900,12. Setelah kita cari median, kita cari simpangan baku atau standar deviasi menggunakan function SD. Sekarang
Simpangan baku dari variabel Y adalah 1,248158. Simpangan baku dari X1 adalah 455.617,5. Simpangan baku dari X2 adalah 1,744667. Simpangan baku dari X3 adalah 596,574. Selanjutnya adalah varians menggunakan function var. Nilainya adalah 1,557899. Yang kedua, varian X1 hasilnya 207587323837. Yang ketiga, varian dari X2 yaitu nilainya 3,043864. Kemudian varian dari X3 adalah 3559000,5. Dan kita mencari range atau jarak. Yang pertama, range dari variabel Y, nilai terkecil 0,33, nilai terbesar 5,42. Range dari variabel X1, nilai terkecil 121526, nilai terbesar 1978759. Range dari variabel X2, nilai terkecil 96,88, nilai terbesar 103,99. Kemudian range variabel X3, nilai terkecil 0, nilai terbesar 2124,47. Selanjutnya adalah IQR. Nilai dari IQR variabel Y adalah 1,33, nilai dari IQR X1 adalah 486572,5, IQR X2 adalah 2,57 dan IQR X3 adalah 653,393. Yang terakhir adalah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dengan menggunakan function kuantil. Nah, props-nya adalah 0,25, 0,5 dan 0,75. Gitaran kuartil 0,25 bernilai 2,265, kuartil 0,5 bernilai 2,790, kuartil 0,75 bernilai 3,595 pada variabel Y. Kemudian pada variabel X1, kuartil 0,25 nilainya 825451, kuartil 0,5 pada X1 nilainya 1017767. Kuartil 0,75 bernilai 1312024. Kemudian pada variabel X2, kuartil 0,25 nilainya 99,565. Kuartil 0,5 nilainya 101,240. Kemudian 0,75 nilainya 102,135. Dan terakhir kuartil dari variabel X3, kuartil 0,25 nilainya 457,135, kuartil 0,5 nilainya 900,120, kuartil yang ketiga nilainya 1110,530. Kemudian langkah yang kedua yaitu uji kenormalan data menggunakan Shapiro test. Ketentuannya, jika p-value lebih dari 0,05 maka asumsi berdistribusi normal, dan jika p-value kurang dari 0,05
maka diasumsikan, atau sebenarnya data tidak berdistribusi normal tetapi diasumsikan berdistribusi normal menggunakan function Shapiro test. Oke, kitaran pada variabel Y, p-value bernilai 0,5452 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi kenormalan data variabel Y berdistribusi normal. Yang kedua, pada data X1, p-value-nya 0,5469, lebih dari 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa asumsi kenormalan data variabel X1 berdistribusi normal. Yang ketiga, data variabel X2 memiliki p-value 0,3265 lebih besar dari alfa 0,05 sehingga disimpulkan bahwa asumsi kenormalan data variabel X2 berdistribusi normal. Kemudian yang terakhir, variabel X3 memiliki p-value 0,06347 yang lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa asumsi kenormalan data variabel berdistribusi normal. Langkah yang ketiga adalah uji korelasi per set. Uji ini tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear antar variabel dengan hipotesis H0 tidak berkorelasi dan H1 berkorelasi linear. Ketentuannya p-value kurang dari 0,05. Kita menggunakan bantuan package stats dengan function core.test. Variabel X1 dan variabel Y mempunyai p-value yang kecil, lebih kecil dari 0,05, sehingga keduanya berkorelasi. Kemudian variabel X2 dan variabel Y mempunyai p-value 0,06017 ya, yang lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya kedua variabel tidak berkorelasi. Yang ketiga, variabel X3 dan variabel Y mempunyai p-value yang kecil, lebih kecil dari 0,05. Maka artinya kedua variabel berkorelasi. Kemudian saya akan tunjukkan multiple scatter plots menggunakan pairs dataku, C2345 ini diambil dari tabel beberapa di Excel-nya. Nah, di sini terlihat multiple scatter plot-nya. Kemudian kita akan memvisualisasi korelasi menggunakan G-scatter dengan bantuan package ggpubr. Ini codingannya seperti ini. Sekitaran yang pertama X1 dan Y. Oke. Gambarnya adalah seperti ini. Yang kedua, variabel X2 dan variabel Y.
tampilannya seperti ini. Kemudian yang ketiga, variabel X3 dan variabel Y. Tampilannya adalah seperti ini. Selanjutnya, setelah melihat uji korelasi, didapat hanya dua variabel X yang signifikan atau berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu variabel jumlah penduduk dan luas wilayah, sehingga yang diregresikan hanya dua variabel. Oke, kita tuliskan rect objeknya. LM dalam kurung variabel Y, yaitu Y persen, dengan terhadap X1 jumlah penduduk ditambah X3 luas wilayah, kemudian datanya sama dengan objek dataku. Dan kita sumari dalam kurung rect. Sekarang didapat seperti ini. Kita akan menguji multikolinearitas menggunakan function viv dengan bantuan package car. Sekarang didapat nilai X1 X1-nya 1,63, X3-nya 1,638, sama lebih dari 1, maka disimpulkan tidak ada indikasi multikolinearitas. Dan kita estimasi parameter dapat dilihat di tabel koefisien bagian estimate. Kemudian didapat persamaan Y sama dengan min 1,761E min 04 plus 2,739E min 06 X1 plus 1,097E min 06 X2. Dari model tersebut didapatkan interpretasi yang pertama, setiap tidak ada penambahan nilai X1 dan X2, maka nilai persentase penduduk Y akan konstan di sini. Yang kedua, setiap peningkatan satu satuan X1, maka persentase penduduk atau Y akan naik sebesar 2,739E-06. Yang ketiga, setiap peningkatan satu satuan X2, maka variabel Y akan naik sebesar 1,097E-06. Kemudian uji koefisien determinasi atau R kuadrat dilihat dari multiples R squared, nilainya adalah 1, yang mempunyai arti bahwa model mempunyai kemampuan dalam menerangkan variasi variabel dependen, dan nilai adjusted R squared-nya adalah juga 1. Kemudian uji serentak dan parsial. Uji serentak digunakan untuk menguji signifikan seluruh variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis regresi, dilihat dari F statistiknya sebesar 0,0000314 dengan nilai p-value ini kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa model ini sudah sesuai. Kemudian uji parsial digunakan untuk melihat besarnya pengaruh dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen.
variabel dependen masing-masing dikatakan signifikan apabila nilai T hitung lebih kecil dari 0,05 pun sebaliknya. Berdasarkan tabel koefisien dapat digunakan untuk uji parsial. Diperoleh satu variabel X1 memiliki nilai T value sebesar 1964,622 di mana lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan variabel jumlah penduduk tidak signifikan terhadap persentase penduduk. Yang kedua, variabel X3 atau luas wilayah memiliki nilai T-value sebesar 1,030. Nilai ini menunjukkan bahwa lebih besar dari nilai signifikan, sehingga variabel luas wilayah tidak signifikan terhadap persentase penduduk. Kemudian kita uji asumsi residual yang terdiri dari residual identik, residual independen, dan residual berdistribusi normal. Pertama, uji residual identik digunakan untuk melihat homogenitas dari variansi residual identik. Artinya adalah menggunakan metode Brius-Pagan test dengan bantuan package LM test. Kita kan didapat nilai p-value sebesar 0,914 di mana lebih besar dari alfa, sehingga disimpulkan bahwa residual tersebut homoskedastisitas atau tidak heterokedastisitas, dan asumsi ketidaksamaan varians dari residual terpenuhi karena memiliki nilai p-value yang lebih besar dari alfa. Kemudian uji residual independen. Uji ini digunakan untuk melihat apakah komponen error berkorelasi dengan urutan waktu, urutan ruang, atau korelasi pada komponen error itu sendiri. Apabila terjadi korelasi pada residual itu, artinya bahwa residual terjadi autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Durbin-Watson. Dengan hipotesis H0 tidak terjadi autokorelasi dan H1 terjadi korelasi. Nah, di sini menggunakan function Dewey test atau Durbin-Watson test dengan bantuan package LM test. Kita run. Nah, didapat nilai p-value sebesar 0,3787 di mana lebih dari tingkat signifikannya yaitu 0,05. Maka kesimpulannya tidak ada autokorelasi. Jadi sudah memenuhi asumsi autokorelasi. Yang terakhir ada residual berdistribusi normal. Nah, ujinya bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hipotesisnya jika H0-nya semua X residual berdistribusi normal, satunya untuk minimal ada satu nilai X yang tidak, atau residual tidak berdistribusi normal. Di sini menggunakan Lilly test dan menggunakan bantuan package NOR test. Sekarang kemudian ada dataku, kemudian residual. Dan residual dalam kurung rek, Lilly test dalam kurung rek, residual. Didapat nilai p-value 0,2575 di mana lebih dari alfa, maka disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah satu, variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap persentase penduduk di Jawa Tengah. Yang kedua, variabel luas wilayah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap persentase penduduk di Jawa Tengah. Yang ketiga, variabel rasio jenis kelamin tidak memiliki pengaruh terhadap persentase penduduk karena pada saat uji korelasi pesan hasilnya tidak berkorelasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.